Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hafizah Ghani Hayudina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini dapat bertemu lagi dengan membahas daftar pustaka, konsep dan strategi penulisannya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama Ilhayati Muflihah NIM 2319030, Anita Dwi Rahmawati NIM 2319162, Sinta Alfiani NIM 231190, dan Sri Wahyuningsi NIM 2319199. Nah, pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan serangkaian daftar yang memuat sumber acuan, rujukan maupun referensi yang digunakan, baik itu data yang diambil dari buku, jurnal, internet, ensiklopedia hingga media massa yang diurutkan sesuai dengan abjad. Selanjutnya, bagaimana cara penulisan daftar pustaka? Daftar pustaka ditulis urut mulai dari nama, tahun, judul, tempat penerbit, dan atau bisa disingkat dengan Nata Jukopit. Jadi nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, namanya itu juga dibalik tanpa gelar akademik. Cara penulisan daftar pustaka itu berbeda-beda. Kalau kita ngambilnya di buku, di jurnal, dari film, dari surat kabar, itu juga penulisannya berbeda-beda. Yang pertama, cara penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Kalau satu penulis namanya dibalik tok, kayak ini, Knight John, harusnya kan John Knight, dibalik jadi Knight John. Kalau buku 2 penulis dikasih kata dan, lebih dari 3 ada DKK atau et al. Sedangkan buku tanpa pengarang ditulis timnya, tim Pena Cendekia. Buku terjemahan ditulis penerjemahnya dengan singkatan terjemah atau TRJM, terus buku hasil kompilasi bareng-bareng, seperti itu. Daftar pustaka yang bersumber dari artikel. Formatnya yaitu penulis petik 2 judul artikel, judul jurnalnya, nomor volume, dan halaman. Contohnya seperti ini, Jensen O.E tahun 2012, judul artikelnya Gaji Afrika, judul jurnalnya Savannah Quarterly, volume 2, halaman 1. Cara penulisan daftar pustaka dari film atau video, yaitu ditulis produsernya, itu siapa. Habis itu dicantumkan juga durasi dari film itu berapa menit. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka dari hasil wawancara. Contohnya seperti di bawah. Ejo Sujiwo 2014, interview of Sarangan History on his home Majapahit 20. Nah, ini ada lagi cara penulisan daftar pustaka dari kamus. Pusat Bahasa Depdiknas 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga Jakarta 2, Balai Pustaka. Sedangkan cara penulisan daftar pustaka dari koran atau surat kabar, ditulis juga surat kabarnya dari mana. Ini kan contohnya Suara Merdeka. Kalau Kompas ya tulis Kompas, atau Media Suara tulis Media Suara, seperti itu. Format daftar pustaka ada beberapa yang bisa digunakan seperti apa, Chicago, Harvard, MLA, dan Vancouver.
Apa itu dari Amerika. Kalau ini contoh pengutipannya, memperhatikan keragaman gaya baca dan pembelajar. Ini seperti ini, Surahman Al-Fisandari. Nah, terus kalau Cicaku itu biasa digunakan untuk jurnal-jurnal kesehatan atau kedokteran. Bisa dilihat contohnya seperti di bawah. Harvard itu dicetuskan dari Universitas Harvard. Buller H. Hoggart 1994A New Drugs. Terus MLA, contohnya Salinger, Jerome David, The Catcher in the Rye, Boston, Little Brown and Company 1951. Jadi ini tahunnya di belakang. Kalau apa kan tahunnya yang di depan ini. Terus kalau Vancouver, contohnya Weinberg, T.E. Farah, M.J. Editors Behavior Neurology and 2. Jadi ini tentang behavior neurology edisi kedua. Yang kesimpulannya, daftar pustaka itu merupakan hal yang penting dalam sebuah karya tulis, karena karya tulis tanpa adanya daftar pustaka hanya sebagai sebatas karangan yang tidak ada penguat dari penulis-penulis yang terdahulu. Daftar pustaka gayanya berbeda-beda atau stylenya berbeda-beda, seperti apa Cicaku, MLA, dan Vancouver, yang tentunya punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.